Baik, jadi saya ulangi lagi untuk pengganti sesi Zoom tanya jawab atau sesi diskusi yang sempat kita tertunda kemarin. Jadi untuk setiap mahasiswa itu silakan terlibat aktif dalam kelompoknya ya, menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam slide. Bagaimana Bu teknis pembagiannya dalam satu kelompok itu? Saya serahkan saja ya. Jadi kebijakan dari atau kesepakatan dari masing-masing kelompok itu silahkan didiskusikan. Bisa saja satu mahasiswa bisa kebagian satu atau dua soal ya. Yang jelas nanti urutannya tidak boleh dirubah-rubah. Misal di sini judulnya adalah metabolisme karbohidrat. Nah, pertanyaan pertama, apa itu metabolisme dan fungsinya bagi tubuh manusia? Nah, ini harus slide yang pertama. Jadi nanti ketika sudah selesai proses perekaman videonya, itu disusun harus sesuai dengan urutannya. Ya, atau kalau ingin mudah sebetulnya satu kelompok itu bisa ngumpul jadi satu ya secara online menggunakan Zoom ya, masing-masing menyampaikan setiap urutan slide-nya atau soalnya lalu direkod selesai ya. Tapi kalau memang ada opsi yang kedua ya silahkan ya, atau masing-masing dari mahasiswa untuk merekam masing-masing, nanti setiap videonya dikompilasi atau disusun. Tapi menurut saya itu agak lebih ribet ya. Jadi kalau lebih simpel ya seperti ini. Jadi silahkan kalian bisa menggunakan Zoom ya, bisa Zoom yang free itu kan 45 menit ya. Atau kalau ingin secara khusus silakan izin menggunakan Zoom kampus, tapi harus konfirmasi terlebih dahulu agar bisa dibuatkan break room-nya ya untuk setiap kelompok yang akan melakukan proses perekaman ya untuk menjawab setiap pertanyaan. Nah, di sini masing-masing silahkan nanti menjawab ya. Misalkan yang pertama mahasiswanya si A, ya silakan si A itu melakukan proses perekaman untuk menjawab ya apa itu metabolisme dan fungsinya bagi tubuh manusia. Jadi memang bagusnya ini harus dalam bentuk PPT. Jadi kalian bisa menjelaskan sekaligus menunjukkan ya materinya seperti apa. Bisa jadi di slide yang kedua itu bisa kalian buat untuk proses penjelasannya ya dari masing-masing pertanyaan. Jadi ini pertanyaan, kemudian yang kedua ini adalah jawaban. Nah, itu ya. Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar ya. Kalau memang diminta secara skema ya skema, secara penjelasan ya penjelasan. Kemudian sesuai urutan yang kedua ya. Ini pertanyaannya. Silahkan nanti siapa yang bertugas untuk menjelaskan bagian ini. Berarti ditinggal ditambahkan saja ya di sini jawabannya apa ya. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di slide sebelumnya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini silakan nanti satu kelas yang mengambil mata kuliah biokimia untuk bisa saling koordinasi untuk pembentukan kelompoknya ya. Jadi silakan dibuat 8 kelompok di mana 8 kelompok itu masing-masing harus membuat rekaman satu video utuh yang berisi setiap soal-soal yang ada di dalam PPT yang saya sharekan nanti ya. Tentunya soal-soal itu tidak cuma dibacakan, tetapi bagaimana setiap mahasiswa itu bisa menjelaskan ya. Dan kemudian yang ketiga ini pertanyaannya, jadi silakan ya. Yang selanjutnya itu ditulis jawaban. Itu apa? Nah, di sini kan setiap pertanyaan kan ada nama mahasiswa. Tulis saja nama kalian yang bertugas. Ya, jadi nanti ketahuan siapa yang akan menjawab pertanyaan ini untuk masing-masing ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kalau ini adalah bentuk skema, ini soalnya ya. Jadi nanti siapa mahasiswa dari kelompok itu yang akan menjelaskan ya terkait skema ini, tulis di sini. Tapi yang berbicara untuk menjelaskan harus mahasiswa yang tertulis di sini.
Tidak boleh mahasiswa lain, harus yang tertulis. Dan dalam hal ini saya bisa menilainya dari nama yang kalian tulis masing-masing. Ya. Dan kemudian upayakan on cam ya. Jadi pada saat proses perekaman di Zoom nanti kalian on cam. Jadi nanti bisa ketahuan siapa yang menjawab ya. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan berikutnya sama ya. Jadi tulis namanya siapa, silakan jelaskan di sini ya. Sama ya, jadi nanti setiap pertanyaan itu harus ada slide yang berisi jawaban ya. Jadi jawabannya ditulis di sini yang nantinya akan kalian jelaskan secara perekaman ya. Yang itu nanti kalian bisa upload di YouTube ya. Kemudian linknya bisa dikumpulkan. Nah itu nanti yang akan saya nilai untuk masing-masing kelompok ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait biokimia? Izin bertanya Bu, untuk deadline-nya kapan ya Bu? Untuk deadline-nya saya berikan waktu 1 minggu ya. Baik Bu. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Jadi nanti ini bisa jadi kalau memang anggotanya tidak mengcover untuk semua jawaban satu-satu, ya bisa jadi satu mahasiswa bisa 2 gitu ya. Artinya semua jawaban harus ada tersedia di setiap pertanyaan yang ada di slide PPT ya. Nah, ini ada slide yang tidak ada pertanyaan. Ini nanti cukup dibacakan saja ya, karena ini bukan pertanyaan. Cukup dibacakan aja untuk mengarah ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi nanti setiap tahap itu sudah ada nomornya ya. Jadi setiap nomor ini tentunya memiliki pengertian, kemudian memiliki reaksi yang berbeda, enzim yang terlibat pun berbeda ya. Jadi perhatikan setiap proses yang tertulis ya. Jadi kalau di sini yang diminta langkah ke-6 ya, itu adalah kinase fosfogliserase ya. Jadi harus menjelaskan tentang ini karena ini sudah urutan ini nggak boleh dirubah-rubah ya karena saya sudah menyesuaikan dengan materinya. Jadi kalau tahap glikolisis itu ada 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu ada 4 langkah. Nah, ini nggak boleh ditukar-tukar ya. Langkah pertama adalah heksokinase. Silakan siapa yang mau menjelaskan, tulis namanya di sini dan beserta jawabannya ya. Jadi jawabannya itu bisa di slide berikutnya ya, penjelasannya seperti apa terkait soalnya ini. Kemudian yang langkah kedua isomerase fosfoglukose ya, ini juga sama, tulis penjelasannya di sini. Penjelasan itu tidak harus 1 slide ya. Kalau cukup 1 slide ya alhamdulillah. Tapi kalau memang butuh 2 slide juga nggak apa-apa ya. Artinya dalam hal ini sesuaikan saja dan silakan dikomunikasikan dengan kelompoknya. Jadi satu kelompok itu tidak boleh masing-masing ya. Satu kelompok itu ya harus satu kesatuan. Jadi nggak boleh nanti tiba-tiba yang menjawab pertanyaan terakhir lompat menjadi pertanyaan pertama, itu nggak boleh ya. Jadi semua harus sudah mengikuti urutan yang ada di slide. Ini saya sudah mengikuti alur dari materinya, jangan dirubah-rubah ya. Kalau glikolisis tahap 2 ada 5 nih. Ya, ini harus tahapnya setelah yang pertama. Jadi nggak boleh yang kedua dulu baru yang pertama. Pokoknya silakan ikuti setiap slide yang ada di sini. Tugas kalian itu hanya menjawab. Menjawabnya dituliskan di sini. Sekaligus melakukan proses perekaman ya, seperti sesi tanya jawab pada saat Zoom. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Insya Allah paham, Bu. Oke, kalau paham
Alhamdulillah ya, ya artinya bisa dipahami. Ini harapannya bisa mengganti di antara kalian yang mungkin sampai detik ini belum pernah sama sekali menjawab di setiap sesi pertanyaan. Ya, ini artinya kesempatan yang saya berikan agar semuanya bisa menjawab pertanyaan, hanya saja bentuknya berbeda ya, tidak secara live atau Zoom, tetapi direkam. Tapi meskipun direkam, tetap harus profesional ya, tetap harus serius. Jadi jangan sampai jawabannya ngasal, karena nanti akan saya periksa satu-satu ya, dan itu akan menjadi penilaian untuk individu yang menjawab pertanyaan itu. Lalu ada pertanyaan lagi, Bu. Gimana kalau dalam satu kelompok itu ada yang belum atau ada yang nggak mau ikut menjawab, Bu, misalkan pada saat yang udah ditentukan nggak hadir atau yang udah disepakati ternyata menghilang, Bu, apa yang harus saya lakukan? Silahkan. Kalau memang ada mahasiswa yang tidak komit ya terhadap tugasnya, apalagi sudah ditentukan, tinggalkan saja. Lalu pertanyaannya gimana? Ya silakan dijawab saja dari kelompok itu. Artinya nama yang tidak terlibat itu silakan di skip ya atau tidak perlu dilaporkan. Karena nanti yang saya akan lihat itu bukan di covernya ya, namanya anggotanya siapa aja, tetapi setiap jawaban itu siapa yang menjawab ya. Karena ini sebagai pengganti ya individu dalam sesi tanya jawab gitu ya, bukan pengganti kelompok yang bisa mengcover anggotanya yang tidak aktif, tidak. Setiap individu punya tanggung jawab untuk menjawab ya. Tapi dalam hal ini menjawabnya itu sifatnya bersama-sama ya, tidak individu karena ini materi satu kesatuan. Jadi harapan saya dari awal sampai akhir itu bisa terjawab dengan baik dan sesuai dengan urutan ya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan. Nanti bisa kalian pembagian kelompoknya silakan dikoordinasikan juga dengan angkatan 2022 reguler ya. Artinya dalam hal ini mereka juga mengambil biokimia. Jadi sampaikan saja untuk proses pembentukan kelompoknya. Kalaupun toh memang dari angkatan 2022 ingin membentuk kelompok yang satu kelompok juga dipersilakan ya. Mungkin biar waktunya lebih mudah untuk menyesuaikan begitu ya. Yang jelas dalam hal ini semuanya atau mahasiswa semuanya harus terlibat. Tidak boleh tidak ada yang tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, sampai sini cukup ya. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau cukup, saya akhiri untuk penjelasan terkait pengganti dari sesi diskusi atau chat tanya jawab untuk materi biokimia pekan ini ya. Artinya harapannya sih semuanya bisa berkontribusi sehingga tidak ada satupun yang tertinggal ya, karena dalam hal ini nanti akan saya rekap dari setiap mahasiswa apakah sudah melakukan proses rekod untuk menjawab ya, semua jawaban itu akan didokumentasikan ya. Nanti linknya bisa saya minta atau mungkin biasanya saya suruh kalian untuk melaporkan di grup ya sesuai dengan list yang disediakan. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasan. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri ya untuk penjelasan berkenaan dengan biokimia ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkuliahan untuk sore hari ini.